warahmatullahi wabarakatuh, sahabat masa kini dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Putri Zidni di Masa Kini Talks. Februari 2021 lalu, sebuah kabar menghebohkan datang dari Aceh. Kabar itu menyita perhatian publik, baik dari daerah maupun nasional. Kabar itu menyebut provinsi ini kembali terpuruk secara ekonomi berdasarkan data yang dirilis oleh BPS. Aceh jadi provinsi termiskin di Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2020 terpuruk alias mengalami penurunan sebesar 0,37%. Pandemi COVID-19 disebut-sebut kian memperparah kondisi tersebut. Sementara penduduk miskin di Aceh meningkat 19.000 orang pada September 2020. Secara persentase, angka kemiskinan di Serambi Mekah sebesar 14,45% atau tertinggi di Sumatera. Di tengah triliunan uang yang diperoleh Aceh, baik yang bersumber dari APBA, dana otsus, dan dana bagi hasil migas, mengapa kemiskinan masih membelenggu Aceh? Bersama saya kini telah hadir Bapak Dahlan Jamaluddin. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, langsung saja menurut Anda, apa penyebab Aceh masih berada dalam jurang kemiskinan? Oke. Kalau bicara yang lalu tentunya, Aceh merupakan bekas daerah konflik, gitu. Kemudian diperburuk dengan tsunami, gitu. Tapi itu kan 16 tahun yang lalu, gitu. 16 tahun yang lalu. Pasca perdamaian 15 Agustus 2005 ada kehendak politik baru untuk mengurus Aceh dengan cara yang berbeda, dengan cara yang yang lebih inklusif, yang bersifat asimetris, gitu, sebagai daerah pelaksana otonomi khusus, gitu, yang tentunya itu didukung dengan anggaran yang cukup banyak, gitu. Sudah 3 periodisasi pemerintahan pasca damai, ada Irwandi Najar, Zeni Muzakir, kemudian Irwandi Nova yang terakhir, yang sekarang karena Pak Irwandi 1 tahun mendapatkan masalah, tahun kedua sudah diisi oleh Pak Nova sebagai PLT, dan hari ini definitif sebagai gubernur. Nah, kalau ditanya apa persoalan yang menyebabkan Aceh masih dibalut oleh kemiskinan yang angkanya sangat fantastis, gitu. Bahkan kita secara APBD kita terbesar di Sumatera, gitu. Tapi kita termiskin di Sumatera. Sekitar 870-an ribu orang itu berada di dalam garis kemiskinan, 15%, gitu. Begitu juga dengan penganggurannya sebenarnya, yang juga tertinggi di posisi hampir 6% kita. Apa yang salah, gitu? Saya kira ada yang salah dengan tata kelola pemerintahan di Aceh, gitu. Terutama kita bicara kebijakan dan desain program kegiatan, dari pemanfaatan dan belanja uang pemerintah itu, gitu. Karena kalau kita lihat struktur ekonomi kita itu hanya ditopang oleh belanja pemerintah, gitu, oleh APBA, gitu, oleh APBA, tidak dari sektor yang lain. Benar. Kontribusi sektor yang lain sangat rendah. Kalau tadi posisinya malah di 2020 bahwa pertumbuhan ekonomi malah minus 0, sekian persen, itu pun karena diperburuk, karena ditopang oleh pemerintah, dan akhir ini malah publik dikejutkan dengan banyak sinyalemen bahwa yang belanja pemerintah pun itu dikret hanya oleh 1-2 orang, gitu. Dia tidak deliver ke bawah, ke publik. Ini yang sebenarnya yang berbahaya dan menjadi keprihatinan kita bersama, gitu. Satu itu menurut saya, gitu. Kebijakan dan desain program kegiatan itu belum berpihak kepada kebutuhan, kepada upaya kita untuk menjawab persoalan dan tantangan pembangunan kita, gitu. Masih berbasis kepada keinginan, bukan kepada kebutuhan. Yang kedua tentu koordinasi, sinkronisasi perencanaan itu antara Aceh, kabupaten, kota sampai ke tingkat yang bawah, gitu. Bahkan hari ini desa pun mengelola anggaran dana desa. Nah, sinkronisasi ini yang tidak terjadi karena tidak ada upaya bersama untuk mengidentifikasi apa persoalan. Kita tahu persis bahwa pertanian menjadi dominasi
dari masyarakat kita dan berada di pedesaan dan menyumbang kontribusi kemiskinan yang sangat besar. Tapi belum ada upaya bersama untuk menemukan apa core persoalannya, sehingga keluar alternatif desain kebijakan dan program kegiatan untuk menjawab persoalan itu. Nah, itu yang kedua. Dan ketiga, birokrasi belum menjadi akselerasi dari kepentingan pembangunan itu sendiri. Birokrasi masih cenderung memainkan positioning sebagai birokrasi yang rente gitu, tapi tidak dalam posisi fasilitasi, posisi koordinasi, posisi menjawab kebutuhan apa yang menjadi harapan masyarakat untuk menjawab kepentingannya gitu. Saya kira 3 hal itu mendasar itu, mendasar selain kepemimpinan tentunya yang mestinya harus fokus, harus punya visi yang besar untuk terus-menerus mengawal dan memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat Aceh yang ada di APBA itu dipergunakan sebesar-besarnya bermanfaat untuk kepentingan rakyat Aceh gitu. Benar. Eksekutor penyelenggaraan pemerintahan itu kan ada di eksekutif gitu, ada di gubernur dengan jajarannya gitu. Dan pemerintah didesain sedemikian rupa gitu. Ada Satuan Kerja Perangkat Aceh gitu. Kalau di kita Satuan Kerja Perangkat Aceh. Kalau di tempat lain dibilang OPD, Organisasi Pemerintahan Daerah, atau SKPD di kabupaten kota. Organisasinya didesain demikian untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat gitu. Dengan pembagian sektoral dan juga koordinatif itu. Ada sekretariat daerah dengan biro-bironya yang berfungsi untuk koordinasi itu. Ada Bapeda yang bertindak sebagai lembaga perencanaan yang akan meng-cross semua dokumen dan kebutuhan perencanaan yang dihasilkan oleh sektor-sektor di bidang-bidang yang pembagian di SKPA yang ada. Itu ada keuangan untuk memastikan bahwa ada anggaran, ada resource anggaran yang akan digunakan untuk program kegiatan tersebut. Nah, persoalannya ada nggak koordinasi itu berlangsung gitu? Ada nggak Bapeda gitu misalnya, atau TAPA, tim anggaran pemerintah Aceh, yang terdiri dari Sekda, para asisten, Bapeda, kepala keuangan gitu, badan biro administrasi pembangunan dan beberapa biro yang lain untuk merancang dan meng-cross apa yang menjadi kebutuhan pembangunan di Aceh untuk menjawab tantangan pembangunan yang tadi disebutkan seperti kemiskinan, pengangguran, dan juga berbagai persoalan yang lain di pendidikan, di kesehatan, disparitas infrastruktur, pembangunan antar daerah segala macam gitu. Nah, tentunya pijakannya ada RPJM gitu. Ada rencana pembangunan jangka menengah, ada Renstra, rencana strategis di SKPA. Ada pokok-pokok pikiran anggota dewan dari usulan masyarakat di dapil konstituen yang. Nah, ini yang mestinya sedemikian rupa dikombin, dijadikan sebagai satu dokumen untuk menjawab kebutuhan tersebut. Tidak berbasis keinginan, tapi berbasis pada kebutuhan. Tentunya harus ada kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan gitu. Misalnya di sektor pendidikan, apa persoalannya gitu? Disparitas layanan, disparitas akses gitu misalnya, antara di kota dengan di desa gitu. Ada jarak tempuh yang beda. Kemudian kualitas, mutu gitu. Kita mutu tahu gitu, antara Banda Aceh dengan Lambaru aja berbeda gitu mutu pendidikan kita. Kualitas pendidik gitu. Kemudian fasilitas penunjang untuk pendidikan. Begitu juga di sektor-sektor lain. Nah, ketika ini bisa diidentifikasikan dengan baik, artinya resource yang ada akan diarahkan untuk itu, tidak berbasis pada kepentingan pragmatis yang mendesain program tersebut gitu. Untuk menjawab keinginan atau kepentingan renti bagi mereka, tapi untuk menjawab kebutuhan pembangunan. Begitu juga di sektor-sektor yang lain. Nah, proses-proses yang seperti ini itu belum terjadi gitu. Karena kalau kita bicara kebijakan publik, itu kan kita bicara
alternatif dari banyak pilihan, dari keterbatasan dan resource yang kita miliki gitu. Dengan uang segini, dengan kondisi objektif persoalan yang seperti ini, apa yang akan kita intervensi, apa yang lebih efektif dan lebih efisien, sehingga bukan hanya ada kegiatan, tetapi juga menjawab persoalan gitu. Ada outcome-nya, ada dampaknya gitu, ada impact-nya untuk menjawab persoalan tersebut gitu. Baik, saat ini Aceh masih termasuk daerah yang belum memiliki kemandirian ekonomi ya Pak. Baik, keputusan dipasok dari luar Aceh, menurut Anda apa yang harus dibenahi dari persoalan ini Pak? Kembali ke kebijakan itu. Kalau bicara fiskal, ketergantungan Aceh bukan hanya terhadap barang dan jasa. Postur APBA aja kita sangat tergantung fiskalnya kepada pusat gitu. Nah, komposisi di postur APBA kita dominasinya memang transfer pusat semuanya. Baik transfer DAU, DAK, transfer dana OSUS, transfer dana bagi hasil termasuk bagi hasil migas gitu. Sedangkan kontribusi Aceh sendiri dalam bentuk pendapatan asli Aceh itu kecil sekali, nggak sampai 20% dari postur APBA itu sendiri gitu. Dan itu hanya didominasi oleh pajak kendaraan bermotor gitu, dan bea balik nama kendaraan bermotor, sedikit dari sektor-sektor strategis di mana kita sebenarnya punya kewenangan untuk mengurus sumber daya alam kita sedemikian rupa gitu. Di Aceh. Nah, kalau ditanya kenapa kalau dalam konteks barang dan jasa ketergantungan kita dengan luar daerah, karena tidak ada industri pengolahan di Aceh gitu. Kita tahu bahwa mayoritas masyarakat kita sebagai petani gitu. Dan pertanian dalam arti luas itu, baik di tanaman pangan, holti maupun budidaya tanaman pangan, hortikultura, maupun juga nelayan itu, petani tambak, nelayan dan juga peternak. Dominasi masyarakat kita ada di sana, dan itu yang memberikan kontribusi kemiskinan yang sangat besar karena nilai tukar petaninya rendah, nilai tukar nelayannya rendah, dan hari ini kita juga sangat tergantung semua ke luar daerah karena produk-produk pertanian tersebut juga tidak memberikan nilai tambah gitu. Desain kebijakan program kegiatan pemerintah tidak menstimulus UKM itu, kelompok-kelompok masyarakat itu, agar produk-produk pertaniannya memiliki nilai tambah untuk dihasilkan di sini gitu. Padahal kita memiliki dinas itu, kita punya dinas pertanian tanaman pangan, kita memiliki dinas kelautan perikanan, kita memiliki dinas peternakan kesehatan hewan, kita memiliki dinas koperasi UMKM, kita memiliki dinas perindak. Apa yang salah? Karena nggak pernah di-cross ini secara bersama-sama apa yang menjadi kebutuhan untuk di-cross, kemudian melahirkan desain kebijakan. Pertanian akan bekerja pada posisi ini, pertanian perkebunan akan bekerja ini, misalnya untuk mendorong peternakan akan bekerja seperti ini, dinas UMKM akan bekerja ini, perindakan infrastruktur juga akan masuk di situ bekerja untuk membangun infrastruktur kawasan di sana gitu. Ini yang harus mulai dibenah gitu, agar ke depan kita tidak memiliki ketergantungan yang besar. Masa penduduk kita yang 5 juta ini untuk menghasilkan telur aja tidak bisa? Ada apa sebenarnya gitu? Telur harus tergantung dengan medan gitu. Oh, ada kebutuhan, ada petani kita yang punya semangat membuat itu, tapi pemerintah harus menjadi akselerator, harus mendorong stimulusnya. Bagaimana memudahkan pakan? Apa yang mesti harus dilakukan oleh perindak gitu. Apa yang harus dilakukan oleh dinas UMKM? Apa yang harus dilakukan oleh dinas peternakan sendiri? Bagaimana kemampuan pengetahuan mereka untuk budidaya dan teknologi budidaya ya. Itu di semua sektor sebenarnya. Hari ini kalau kita lihat Aceh, kalau kita keliling kecamatan itu sales dari Medan yang masuk gitu ke kecamatan menawarkan barang-barang di toko-toko kecil gitu. Artinya apa? Nggak ada distributor di kita, nggak ada grosir yang besar itu dari sisi yang masuk gitu. Nah, dari sisi keluar kita juga nggak punya komoditi andalan yang bisa menjadi andalan kita.
yang bisa memberikan nilai tambah manfaat bagi ekonomi Aceh dalam konteks keseluruhan maupun juga bagi petaninya gitu. Kita punya kopi, kita punya kakao, kita punya tanaman pangan yang lain, punya gabah gitu, tapi ya gabah gitu. Tidak jadi tepung beras, tidak jadi yang lain. Kopi juga demikian ya, kopi bijian gitu. Kakao juga demikian, pinang juga demikian. Begitu juga hasil nelayan tidak diolah, tidak ada nilai tambah yang bisa tinggal di sini gitu. Dan kita hanya punya pengumpul gitu. Tidak ada pedagang besar yang menjadi trader gitu. Yang akan melakukan trading dengan luar. Tidak tergrouping menjadi satu bisnis yang kompetitif gitu. Sehingga kita bisa menawarkan kepada buyer gitu. Kami punya ini loh, kakao dengan kualitas seperti ini, kadar air seperti ini, dan ini bentuk tepung kakaonya. Ada komitmen misalnya dengan dengan buyer di mana, dan tiap bulan kami bisa menghasilkan seperti ini. Tidak seperti itu, mestinya menjadi tugas dari pemerintah juga untuk mendorong, menstimulus agar kelompok-kelompok masyarakat petani itu akan tergrouping seperti itu gitu, agar punya nilai tambah di sini. Itu yang disebut dengan pengolahan. Kita enggak dari hasil pertanian kan langsung lompat dagang, ya jual gitu. Panen gabah ya jual gabah gitu ke Medan gitu. Panen kakao ya jual kakao gitu. Panen kopi ya jual kopi. Belum ini. Nah, sekarang sudah muncul banyak inisiatif anak-anak muda, inisiatif kelompok-kelompok milenial baru yang udah melek, udah berani menjadi petani. Ini harapan baru sebenarnya. Tinggal pemerintah mau nggak mendesain kebijakan dan program kegiatan yang tepat gitu, agar ada yang bersisa gitu. Kalau nggak, tidak akan keluar dari kondisi kemiskinan kita. Hasil tangkapan nelayan juga seperti itu gitu. Kalau banyak ya numpuk, murah gitu, nggak jadi apa-apa. Nggak ada industri pengolahan yang menjadi tepung ikan kah, atau diawetkan lah, atau ada fasilitas khusus untuk jangka panjang, atau kemudian ada buyer yang tergrouping sehingga ada komitmen bahwa ketika ikan tangkap jenis ini ke sana akan dijual. Kan belum seperti itu gitu. Ya. Baik, saat ini kebijakan apa yang telah dirumuskan DPR Aceh untuk memberantas kemiskinan tersebut? Nah, posisi DPR kapasitasnya, tupoksinya kan hanya 3, legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam konteks legislasi tentunya kita bersama-sama dengan eksekutif, karena memang tugas bersama-sama itu merumuskan berbagai kebijakan regulasi gitu. Kalau di kita dikenal dengan kanun gitu. Kalau misalnya untuk petani gitu, terakhir ada kanun perlindungan petani gitu. Ada kanun perlindungan petani kalau nggak ada salah saya yang tahun yang lalu. Nah, saya kira kalau diregulasi sudah tidak ada persoalan kita. Banyak regulasi dan kewenangan yang dimiliki di Aceh untuk bisa mengurus dirinya sendiri dengan caranya sendiri, terkait dengan banyak kewenangan termasuk dalam pengolahan sumber daya alam. Kalau saya melihat lebih pada sisi teknis desain kebijakan program kegiatan ya. Dalam konteks penganggaran kita juga punya peran penganggaran. Nah, yang jadi soal setiap tahunnya itu akan dimulai dengan rencana kerja pemerintah Aceh RKPA, kemudian baru kebijakan umum anggaran, prioritas platform anggaran sementara, baru masuk ke RAPBA, rencana anggaran pendapatan belanja Aceh, baru dengan pengesahan APBA. Nah, proses di ruang ini yang kadang masih ada gap, masih timpang. Tidak ada ruang dialektika yang maksimal antara eksekutif dengan legislatif untuk menguji gagasan, menguji perspektif terhadap apa yang menjadi kebutuhan yang hari ini dibutuhkan oleh rakyat, bukan berbasis pada keinginan itu. Misalnya seperti tadi saya katakan, misalnya sektor yang paling mendasar aja, misalnya pendidikan atau kesehatan. Kesehatan kita semua kebijakan, desain program kegiatan dan anggarannya itu cenderung di hilir gitu semuanya. Padahal persoalannya ada di hulu. Kenapa di hilir? Ya pembangunan infrastruktur kesehatan, direhab itu semuanya. Intervensi kita untuk
iuran BPJS yang sampai mencapai 1 T. Pembelian alat kesehatan segala macam. Di hilirnya yang kita perbaiki. Persoalannya ada di hulu. Persoalannya stunting, persoalannya gizi buruk. Ya, banyak orang sakit yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan, terduduk di kampung-kampung, di tempat tidurnya, tertidur tempat tidurnya. Untuk pergi ke puskesmas saja susah. Gitu. Untuk apa kita asuransikan? Padahal problemnya dia perlu akses itu. Bagaimana dia bisa sampai ke puskesmas untuk berobat? Gitu. Kenapa nggak puskesmasnya yang kita aktifkan? Nah, ruang ini yang mestinya juga butuh di dalam proses perencanaan penganggaran eksekutif dengan legislatif, sehingga akan melahirkan desain kebijakan program kegiatan yang ideal. Itu yang harus diuji. Kita punya anggaran besar gitu. Di kesehatan besar sekali anggaran kita gitu. Tapi kita bayar iuran BPJS itu 2.300.000 orang di luar yang ditanggung oleh APBN 2.100.000 orang. Artinya semua orang Aceh bisa berobat, bisa mendapatkan akses layanan kesehatan di rumah sakit. Cuma persoalannya kan, mereka jangankan untuk pergi ke Banda Aceh, untuk pergi ke puskesmas saja nggak ada ongkos ojek. Kemiskinannya yang begitu absolut, untuk pergi ke puskesmas saja nggak ada ongkos ojek, walaupun mereka udah masuk sebagai peserta iuran BPJS itu. Belum lagi kita bicara persoalan-persoalan yang menghinggapi di BPJS itu sendiri. Apalagi pergi ke Banda, 10 kali mereka akan berpikir, sampai di Banda akan di mana, tinggal dengan siapa yang akan menemani, bagaimana dengan keluarga yang di kampung. Itu yang jadi persoalan. Akhirnya mereka juga nggak akan mendapatkan akses layanan kesehatan itu. Itu uangnya. Padahal persoalannya nggak di situ. Gizi buruk masih banyak kita alami. Gitu. Stunting masih sangat besar. Kita nomor 1, masuk 10 besar kalau nggak 5 besar stunting secara nasional. Bagaimana kita membayangkan masa depan anak-anak kita yang hari ini lahir dalam kondisi stunting, dalam kondisi gizi buruk, tapi tidak ada program kegiatan dan anggaran untuk mereka, untuk hal-hal yang seperti itu. Anggarannya habis semua untuk iuran BPJS, untuk pembangunan rumah sakit, untuk pembangunan pembelian alat-alat kesehatan itu. Persoalannya ada di sana. Begitu juga gizi agak kematian ibu hamil gitu. Padahal yang harus diintervensi kan pencegahannya gitu. Bagaimana memastikan anak Aceh di masa depan ibu hamil dan balita yang sehat dan juga berkecukupan gizi gitu. Sehingga dia nanti akan bagus secara fisik dan juga mental kejiwaannya gitu. Sehingga di pendidikannya juga akan bagus nantinya. Kita nggak tahu membayangkan anak-anak kecil hari ini yang stunting gizi buruk, gimana dia akan mengakses layanan pendidikan nanti. Pinter guru yang menjelaskan, dia yang nggak pinter mendengar gitu. Karena memang nggak cukup kemampuan otaknya untuk mendengar gitu. Baik, Bapak, tidak terasa nih kita sudah di ujung acara ya, Pak ya. Jadi sahabat masa kini, dan untuk Bapak juga terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya dan kami juga dapat hadir di ruangan Bapak ini ya. Sahabat masa kini, jangan kemana-mana, nantikan talkshow kita selanjutnya hanya di Masa Kini Talk. Saya Putri Zidni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.